Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan orang yang sama dan juga tema yang sama tentunya. Bersama dengan Gen Z yang sangat bersemangat. Wah, ini dia Jasmine. Ada cering, ya kan? Muncul tiba-tiba. Nyusahin editor aja. Jasmine, ini kan tadi belum terjawab nih pertanyaannya. Seruan mana? Enakan mana? Ngajar anak TK, SD, atau SMP? Sebenarnya tantangannya ya, Wah, bahasanya udah mulai guru banget. Tapi sebenarnya emang tantangannya buat ngajarin anak-anak yang beda umur tuh beda-beda. Misalnya kayak anak TK itu apa tantangannya gitu kan, SMP. Jadi kalau misalnya ditanya seruan yang mana, aku agak nggak bisa jawab. Bingung. Karena emang kayak beda-beda gitu loh. Misalnya kayak anak SMP kalau misalnya kita ajarin ini dia udah bisa langsung nangkep gitu kan. Cuman kalau misalnya kita tegur, dia udah bisa ngejawab gitu loh. Oh, iya. Dia udah bisa ngejawab, kayak dia nggak kayak anak SMP yang kalau aku perhatiin ya, dia kayak agak kurang bisa kalau misalnya kita tuh diktein dia harus gimana gitu loh. Oh gitu. Iya, Dikasih kayak, arahan aja cukup iya, gitu ya. jadi kayak kamu nggak boleh kayak gitu ya kalau lagi les. Lah kenapa Miss? Lah kenapa gitu. Jadi kan dan mereka tuh udah bisa main HP anak SMP tuh. Jadi ya kadang ada aja celahnya gitu kan buat main HP gitu. Misalnya aku lagi meriksa latihan dia tadi, udah main HP, volumenya gede banget lagi gitu kan. Terus maaf, udah kayak mama bapak. Iya, terus yang didengerin juga statue gitu kan. Coba gimana jogetnya? Iya. Lah, kalau sih iya. tiba-tiba banget. Oke, jadi ya beda-beda tantangannya. Iya. Kalau SD sama TK beda lagi tantangannya. Kalau SD sama TK ya mungkin mereka kalau misalnya ngajar ya kita harus ulang lagi gitu kan. Dan misalnya kalau misalnya tadi Miss tanya apa ya yang ini, dia kayak apa ya Miss, yang kalau misalnya TK jadi kita kayak gitu kan. Kalau misalnya TK ya misalnya kayak belajar yang menurut kita simple kayak 1 sampai 10 gitu kan. 1 sampai 1 sampai 10 gitu. Terus kita kayak ini berapa? Dia yang kayak 1, 2, dihitung dulu, jadi kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi memang perlu kesabaran ekstra. Iya, ya, jadi treatmentnya tuh beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Tapi menurut Jasmine sendiri, Gen Z menjadi seorang guru, apakah pekerjaan yang cocok atau tidak? Sebenarnya cocok-cocok aja ya, iya kan? Jadi aku sebenarnya ini ya disclaimer, aku sebenarnya kayak nggak mau banget jadi guru dulu. Oh, jadi ini nggak pernah jadi cita-cita awalnya ya? Iya, Tadi kan bilangnya kepaksa gitu ya? Iya, nggak pernah banget mau jadi guru. Dan aku tuh dulu tuh waktu kuliah aku nggak mau ambil bahasa Inggris, ya kan? Aku awalnya mau ambil manajemen. Oh, kenapa di bahasa Inggris? Karena SN tadi. Iya, itu satu ya. Itu satu. Kenapa nggak yakin kalau ikutan tes? Nah, iya nggak yakin. Jadi akhirnya harus sombong lagi. Iya. Jadi kan ini aku kalau nggak salah ya, kalau udah keterima SN tuh kita harus bayar uang mukanya dulu nggak sih, baru kita bisa SBM gitu kan, biar kita bisa ikut SBM. Ini kalau aku nggak salah ya guys, soalnya udah beberapa tahun yang lalu dan sekarang udah berubah juga peraturannya ya. Iya betul. Iya kan. Jadi kalau aku nggak salah itu waktu aku kemarin kayak gitu. Jadi harus terima dulu yang apakah kita mau ambil nih yang SN ini atau kalau misalnya kita anggurin, kita mau lepas tes yang gitu SD ya udah kita lepas aja gitu. Tapi aku kayak gitu. Udahlah sayang gitu ya. Iya kan, waktu itu aku mikirnya gini, aku mau ikut SB tanpa ada persiapan apapun. Ya kan, tanpa ada, aku nggak ikut les kayak teman-temanku gitu kan. Terus bayar lagi waktu itu, bayarnya berapa ya, kalau nggak salah kayak 200.000 atau berapa gitu kan, mau ikut SB gitu kan, SBMPTN. Dulu tuh masih SBMPTN, sekarang apa ya, lupa, aku nggak tahu. Zaman aku juga SBMPTN. Iya kan. Nah sekarang udah apalah gitu, nggak tahu ya. Ya dulu tuh bayar lagi, terus aku yang kayak bisa nggak aku dengan uang 200.000 itu aku
jamin aku bisa lulus di pilihan yang aku mau gitu kan. Soalnya kalau misalnya SN-nya aku lepas, SB-nya nggak masuk, nggak tembus, aku mandiri gitu beli kan. mahal lagi. Beli mahal lagi. Atau mandiri juga nggak tembus, swasta. Gitu. Jadi ya kayak udah mikir kayak udah ambil aja lah, sikat gitu kan. Oh gitu. Iya. Oke. Terus Ahi kan nggak ada cita-cita, nggak ada kepikiran juga untuk jadi seorang guru, Nggak. bahkan nggak mau, mau di jurusan ini sebelumnya. Iya. Sampai akhirnya kayak, oke nih. Iya oke. Jadi kayak kalau misalnya tadi pertanyaannya cocok nggak ya guru ini untuk Gen Z? Sebenarnya cocok-cocok aja. Sebenarnya Alpha sama Gen Z itu sama-sama gen yang gendeng gitu. Gendeng gitu. Udah tebak lagi jawabannya. tapi bener loh, kadang tuh jangan apa ya, nggak bisa kita pungkirin Iya, gitu betul, ya. betul, Mereka betul. tuh juga asbun banget kayak Gen Z gitu loh. Cuma dia lebih tua aja. Iya, Gen Z cuman lebih bisa berpikiran aja Iya. gitu. Kok jadi Alfa nggak bisa berpikiran? Maksudnya Iya, gimana? karena Jelaskan. belum terbentuk dengan sempurna gitu loh betul, betul, otaknya betul. Oh, ya iya. kan. Ya mereka kadang ya ampun deh gitu. Lah, yang penasaran gimana jadi aja guru deh. Jadi aja guru. Nanti Iya. tahu sendiri. Mm-mm. Tapi ketika Jasmine menjadi seorang guru, apakah nggak pernah kepikiran kayak, aduh nanti aku waktu zaman-zaman sekolah ke guru aku dulu aku gini loh, takut Iya, takut jadi karmanya. karma. Iya, Nah, makanya- biasanya mikir kayak gitu. Iya, makanya aku amat menghindari gitu kan awalnya jadi guru gitu kan. Tapi kayak setelah dijalanin ada juga sih yang kayak beberapa kayak iya ini sih rasanya kalau misalnya kita dicuekin anak murid gitu kan, atau anak muridnya kayak suka-suka dia aja gitu kan. Cuman ya kita kasih tahu aja gitu, ancam Kak, teknik ancam. Bagaimana ancamnya yang seperti apa? Jadi kalau misalnya sekolah itu kan kita nggak bisa yang kayak saya laporin ke mama ya gitu kan. Oh, Sedangkan kalau iya. misalnya kita les, kita bimbel gitu kan, bisa kita aku Miss telepon mama kamu ya gitu kan. Oh, gitu. Miss lihat aja nanti, lihat aja. Oh gitu, Iya. menyebalkan ya Iya. Miss ini. Terus aku juga kayak kasih tahu dia kayak Miss ini udah dibayar mahal loh sama mama kalian gitu. Lihat aja mama kalian tuh cari duit kan. Lihat dia nggak bisa ikut bantuin kamu ngerjain PR kan. Dia cari duit buat bayar Miss, tapi kamu nggak mau belajar sama Miss Oh gitu. Itu kalau udah kayak gitu anaknya masih ada yang gendengnya nggak? Masih ada jawabnya juga Dia nggak? kayak gini. Oh tiba-tiba stage berarti. Iya. Iya, makanya itu kadang Macem-macem ya. iya macem-macem. Tapi dalam satu hari itu bisa ngajar berapa banyak murid? Itu private atau gimana sih? Min? Konsepnya? Aku terima private sama regular class. Aku juga kerja di salah satu kursus ya di Bengkulu gitu. Jadi kadang sehari bisa berapa kelas ya? 4 mungkin 4 ya. 4 kalau kelas itu berapa orang tuh? Berapa murid tuh? Kalau private aku cuman 1 sampai 2 aja gitu Oh, anaknya. gitu, oke. Kalau regular itu kan banyak kan, Iya, kayak kalau bisa regular. sampai up to 10 gitu. Itu berarti jamnya udah ngajar ini ke ini lagi, udah ini Iya. lagi gitu. Nggak ada yang kayak jeda dulu gitu, jeda ba'da maghrib. Ada sih, ada ya. Jeda Jeda makan siang ya kan, ada. Baru lanjut lagi ada. gitu nggak? Apa? Berapa jam berarti dalam sehari ngajar? Aku nggak pernah ngitungin jamnya ya, cuman kayak kalau aku itu jam ngajarnya 60 sampai 90 menit Oh, gitu. gitu. Jadi nggak yang 9 to 5 kayak budak korporat gitu ya, say. Maksudnya apa ya? Iya, tersinggung. Tersinggung. Iya. Nah, makanya aku tuh kayak enjoy ya kan. Iya. Enjoy menjadi guru gitu kan. Jadi Karena Jasmine. iya. Karena itu tadi, karena dia nggak yang literally 9 to 5 yang harus ngadepin ini anak gitu kan, enggak gitu. oke. Jadi kayak udah kita tahan-tahanin aja nih anak bertingkah depan kita 60 sampai 90 menit gitu kan. Ya Setelah itu udah. selesai. Setelah itu selesai, kita laporin aja ke emaknya. Biarkan emaknya Iya. yang bertugas. Iya, betul. Jarak ya. Iya. Tapi intinya masih tetap dapat untuk waktu me time, waktu main masih aman ya. Masih Min, ya? banget, masih dapat untuk nungguin dosen di kampus. Nyusul. Iya. Ya, tapi gimana nih ngajar lagi sibuk-sibuknya skripsi juga? Pusing nggak sih Min ngatur waktunya?
pusing sih, cuman karena aku tuh punya teman-teman yang suportif banget. Aduh, mau apalah ini keinginannya sama teman-teman. tapi bener lah, maksudnya kayak punya teman yang suportif di sisi kita tuh bener-bener kayak membantu banget loh. Yes, Yang suportif dan positif. Dan positif. Positifnya kayak gimana, Min? Yang ani-ani no? Enggak Enggak boleh. Nggak boleh. Ya pokoknya yang positif lah. Ya kalau nongkrong makan buah gitu ya. Iya. Bahas kerjaan gitu Iya, ya. ya gitulah. Luar biasa, circle-nya best. Iya betul. Jadi kalau mau join circle boleh? Oh, kita lagi nggak open recruitment. Sorry pemirsa. Sorry. Iya. Tapi kalau untuk ngajar, kalau untuk jadi murid open ya, Min ya? Masih open? Masih open lah. Masih open lah. Open. Kok masih berpikir-pikir kayak gitu? Ya nanti kita bicarain di belakang aja ya. Belakang mana? Iya. Belakang sini. Gitu. Artinya ini menjadi seorang guru seru. Tapi ada nggak sih melirik untuk ke pekerjaan lain, profesi lain kayak mungkin sometimes aku pengen deh kayak gini. Iya, ada sih ya Apa pasti. tuh? Cuman itu tadi kayak aku bilang, aku tuh kayak udah nggak berpikir aku tuh cocok di apa lagi ya selain jadi guru. Aku udah nggak kepikiran pekerjaan yang cocok buat aku gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya udah diterjunin ke pekerjaan itu kayaknya cocok-cocok aja juga gitu kan. Aku awalnya mikir kayak aku nggak cocok di bidang fotografi atau videografi, taunya kayak kalau disuruh diajakin bikin konten sama teman-teman gitu kan, terus disuruh jadi videographer atau apa gitu sama teman-teman, ya ternyata cocok-cocok aja Oke-oke gitu aja kan, gitu oke-oke ya. aja. Cuman yang kayak maulah kalau misalnya ditanya ada nggak kemauan buat cari pekerjaan lain, ya pasti ada yang bener-bener menjanjikan buat sampai masa tua gitu kan ya. Ya kalau guru sampai berapa sih kuatnya ya nggak sih? Sampai tua. Ya maksudnya kayak gitu Sampai ya. kita tua, sampai jadi debu. Kayak aku udah mikir kayak kapan ya aku bisa fleksibel tetap gitu. jadi guru selamanya gitu kan. Jadi kayak maksudnya kayak seiring berjalannya waktu ada aja kan yang jadi prioritas aku nanti gitu loh. Yang jelas adalah selesaiin dulu skripsinya. Betul. Baru nanti kita lanjutin lagi. Iya. Oke, sekarang kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.